semua, perkenalkan nama aku Asmi. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat sebuah video fisika mengenai tegangan permukaan. Aku berharap video ini akan bisa membantu kalian semua untuk belajar tegangan permukaan. Sekian, dadah! Teman-teman, bagi yang sedang menyaksikan video ini, kita akan membahas mengenai tegangan permukaan. Nah, langsung saja ya. Pada video ini akan dibahas mengenai pertama, definisi tegangan permukaan, kedua, mengenai peristiwa nyata tegangan permukaan di kehidupan sehari-hari, ketiga, mengenai rumus tegangan permukaan, dan keempat adalah contoh soal tegangan permukaan. Oke, langsung saja ya teman-teman ke definisi tegangan permukaan. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa tegangan permukaan ini adalah salah satu materi di fluida statis, di mana tegangan permukaan dapat didefinisikan sebagai kecenderungan permukaan secair untuk meregang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Adapun dari sumber lain menyatakan bahwa definisi dari tegangan permukaan ini adalah gaya yang bekerja diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada suatu zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda itu. Nah, gaya tegangan permukaan ini merupakan hasil dari gaya kohesi. Nah, kalian tahu nggak apa itu gaya kohesi? Oke, kita bahas ya. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul di dalam cairan dan molekul-molekul lain dalam cairan. Kemudian, tegangan permukaan juga dipengaruhi oleh beberapa hal ini. Yang pertama adalah gaya tarik antar molekul. Yang kedua adalah suhu. Oke, gaya tarik antar molekul mempengaruhi tegangan permukaan. Semakin besar gaya tarik antar molekulnya, maka tegangan permukaan yang dihasilkan juga semakin besar, teman-teman. Misalnya saja antara gaya tarik antar molekul pada raksa dan pada alkohol. Gaya tarik antar molekul pada raksa itu lebih besar daripada alkohol, sehingga tegangan permukaan pada raksa lebih besar daripada pada alkohol, teman-teman. Oke, yang kedua adalah suhu. Suhu sangat mempengaruhi tegangan permukaan. Suhu akan mengakibatkan energi kinetik pada molekul-molekulnya. Maka demikian, suhu yang semakin tinggi akan menyebabkan energi kinetik yang semakin besar, teman-teman. Sehingga menyebabkan tegangan permukaannya semakin besar pula. Begitu pula sebaliknya. Bila suhunya rendah, maka energi kinetik yang bekerja pada zat cair tersebut juga rendah, sehingga tegangan permukaannya juga semakin rendah. Oke, itu kita lanjut ya ke peristiwa nyata tegangan permukaan. Oke, teman-teman sudah sangat penasaran nih, apa aja sih fenomena alam yang berkaitan dengan tegangan permukaan. Di sini aku punya 4 contoh, yakni ada yang pertama, hewan di air. Hewan yang kecil biasanya tidak akan tenggelam di permukaan air. Hal ini disebabkan adanya tegangan permukaan pada air tersebut. Begitu pula pada penjepit kertas atau klip, tidak akan tenggelam karena adanya tegangan permukaan. Ketiga adalah embun berbentuk bola. Hal ini pula merupakan salah satu fenomena tegangan permukaan di alam ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah fenomena dari tegangan permukaan pada saat kita mencuci. Teman-teman pasti pernah mencuci dong. Kalau kita mencuci dengan air, pasti tidak akan bersih. Kita harus menggunakan deterjen untuk bisa membersihkan noda-noda pada pakaian kita agar bisa kita gunakan di kemudian hari lagi. Nah, mengapa hal itu harus dilakukan? Karena teman-teman harus tahu bahwa tegangan permukaan di air itu sangat besar. Untuk menurunkan tegangan permukaan tersebut, maka kita harus bisa menambahkan deterjen yang menghasilkan busa. Nah, busa ini akan menurunkan tegangan permukaan di air. Oleh karenanya, molekul-molekul dari air akan bisa meresap ke serat-serat kain dan bisa membersihkan noda-noda yang menempel, sehingga baju kita kembali bersih. Oke, kita lanjut ya. Setelah membahas tentang fenomenanya, kita membahas mengenai rumus tegangan permukaan. Teman-teman harus tahu terlebih dahulu bahwa tegangan permukaan ini dilambangkan dengan gamma. Nah, cara mencari tegangan permukaan ini adalah F per D atau F per 2L. D dan 2L ini sama-sama merupakan panjang dari permukaan yang menyentuh zat cair. Kemudian F adalah gaya. Sedangkan untuk tegangan permukaan dilambangkan dengan N per M
dilambangkan dengan gamma dan memiliki satuan N/m. Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan untuk gaya, kalian mungkin sudah tahu bahwa lambangnya adalah N dan panjangnya lambangnya adalah M. Atau dalam meter ya. Oke, kita lanjut saja untuk mempraktekkan atau menggunakan rumus tersebut untuk mencari jawaban dari contoh soal. Nah, di sini aku punya satu contoh soal, yakni sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U. Kemudian, kawat kecil peki yang bermassa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut. Setelah itu, kawat tersebut dicelupkan ke dalam cairan sabun dan diangkat vertikal. Jika ada lapisan sabun di antara kawat tersebut. Saat ditarik ke atas, kawat kecil mengalami gaya tarik ke atas oleh lapisan sabun. Agar terjadi keseimbangan, maka kawat kecil peki digantungkan benda bermassa 0,1 gram. Jika panjang kawat peki adalah 10 cm dan nilai gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berapakah tegangan sabun tersebut? Oke, kita ketahui dari soal beberapa hal ini ya teman-teman, yakni pertama massa kawat sama dengan 0,2 gram atau 2 kali 10 pangkat min 4 kg. Kemudian panjang kawat 10 cm sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Dan massa benda adalah 0,1 gram sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 kg. Sedangkan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah tegangan permukaan lapisan sabun. Caranya menjawab, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu dari soal berapa sih gaya yang bekerja. Caranya adalah dengan mencari atau dengan mengalihkan M kali G. Massa yakni 2 kali 10 pangkat min 4 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Didapatkan gaya sebesar 2,94 kali 10 pangkat min 3 Newton. Sedangkan untuk tegangannya, kita bisa mencarinya dengan membagi F per D atau F per 2L. Sama dengan 2,94 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan tegangan permukaannya sebesar 1,47 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mencari tegangan permukaan dari soal ini. Oke, mungkin untuk soal-soal lain dan model-model lain kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Oke teman-teman, mungkin sekian saja yang bisa aku sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang belajar dari rumah saja. Tetap semangat! Kita bisa menghadapi pandemi ini bersama dan tetap produktif untuk tetap berprestasi. Salam belajar berbudaya!